Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Pertemuan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu Misteri Gadis Penunggu Jembatan Gantung bagian 6. Karya Kang Asep Hidayat sendiri ya. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Pagi yang tak cerah karena turunnya hujan membasahi bumi sejak subuh tadi, membuat pagi itu terasa begitu sunyi. Banyak warga hanya bermalasan di rumah masing-masing. Namun karena hari itu bukanlah hari Minggu, tetap saja sebagian warga harus beraktivitas. Seperti halnya anak-anak sekolah dan yang lainnya. Di pagi yang sunyi dan dingin itu, tiba-tiba saja ada beberapa orang warga yang berkerumun di bantalan jembatan gantung. Dari kerumunan itu terlihat ada seorang pria yang berlari dengan raut wajah terlihat panik. Pria itu tak lain Surya. Ia berlari menuju ke rumah Pak Tio yang kebetulan rumahnya tak seberapa jauh dari jembatan gantung itu. Setibanya di rumah Pak Tio, Surya langsung mengetuk dan memanggil Pak Tio. Assalamualaikum. Pak Tio. Salam dan panggil Surya panik. Waalaikumsalam. Jawab dari dalam rumah, dan tak lama berselang pintu terbuka. Yang kebetulan Pak Tio yang membukanya dengan raut wajah terlihat terkejut karena suara Surya yang keras. Lalu Pak Tio bertanya, "Loh, ada apa Sur? Kok teriak-teriak?" Demikian tanyanya ke Surya. "Pak, ayo ke jembatan gantung. Sardi, Pak," ucap Surya dengan nafas tersengal-sengal karena berlari dan panik. "Iya Sur, ada apa dengan Sardi di jembatan gantung?" Kembali Pak Tio yang sebagai ketua RT itu bertanya. "Sardi ditemukan warga sudah meninggal di jembatan gantung, Pak. Ayolah Pak, cepat," ucap Surya seraya berlari tanpa menunggu jawaban dari Pak Tio. Surya langsung kembali menuju jembatan gantung itu. Mendengar berita itu, Pak Tio sudah pasti sangat terkejut dan langsung menyusul Surya yang lebih dulu kembali ke TKP. Di area jembatan gantung terlihat semakin ramai warga berkerumun. Bahkan terdengar suara jerit dan tangis. Ya, itulah suara tangis keluarga almarhum Sardi. Setibanya di lokasi, Pak Tio langsung masuk ke dalam kerumunan warga dan benar saja berita yang disampaikan oleh Surya kepadanya. Di atas rerumputan atau tepatnya semak belukar yang tumbuh liar di samping bantalan jembatan gantung telah terbujur kaku tubuh Sardi. Seketika tubuh Pak Tio gemetaran. Ia merasa kesedihan yang sangat mendalam. Melihat Sardi sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi sangat memprihatinkan. Segera Pak Tio memberi komando kepada beberapa warga yang berada di lokasi kejadian agar segera mengangkat tubuh Sardi yang malang itu dan langsung dibawa ke rumah keluarganya. Singkat cerita, meninggalnya Sardi tentu saja membuat duka mendalam bagi keluarga dan kerabatnya, juga warga desa. Apalagi beberapa hari sebelum Sardi meninggal, baru saja
anaknya Pak Ridwan meninggal dunia yang jasadnya diketemukan di area perkebunan warga. Dengan 2 orang warga desa meninggal dalam kurun waktu tidak terpaut lama, serta kondisi mayat dan tempat ditemukan mayatnya dapat dikatakan aneh, membuat seluruh warga merasa cemas, menimbulkan kehebohan serta keresahan. Aparatur desa bermusyawarah beserta warga tokoh masyarakat untuk membahas dan mencari tahu penyebab hal itu terjadi. Namun masalah tersebut belum juga terpecahkan hingga terjadi lagi korban berikutnya. 3 orang sudah warga desa meninggal dengan misterius, dan yang menjadi korban semua laki-laki. Sahabat Kang Asep semua pasti bisa membayangkan bagaimana suasana desa saat itu. Sangat mencekam tentunya, apalagi ketika malam hari. Hasil musyawarah akhirnya digalakkan pos kamling atau pos ronda dengan pelaksanaan setiap jam sekali berpatroli. Selain itu, setiap warga diwajibkan untuk menghidupkan lampu di depan rumah masing-masing. Kegiatan ronda nyaris semua warga terlibat dalam giat tersebut. Demikian pula dengan Sony. Apalagi Sony, pria yang diketahui belum memiliki istri. Duh, bagaimana kita mau patroli ya kalau hujan terus begini ya Pak? Ujar Ujang ke Pak Tio di pos ronda. Yang memang malam itu tengah hujan walau tidaklah deras. Malam itu yang bertugas jaga di pos ronda utama berjumlah 5 orang, yang salah satunya yaitu Sony. Malam itu Sony tidak banyak bicara, hanya duduk diam dan merokok. Sony duduk menghadap keluar seakan tengah memperhatikan situasi di luar pos ronda. Walau ia tidak banyak bicara, namun sikapnya terlihat gelisah. Tiap sebentar ia melihat jam yang ada di tangan kirinya. Jam 12 kurang 10 menit. Hujan masih terus mengguyur bumi. Tiba-tiba saja, Pak Tio, saya izin pulang dulu ya, sebentar saja. Saya ada perlu. Sony pamitan ke Pak Tio yang saat itu tengah mengobrol dengan rekan lainnya. Seketika Pak Tio menghentikan obrolannya dan menoleh ke Sony. Lalu ia berkata, sebenarnya berat saya kasih izin Pak Guru. Karena situasinya sedang rawan seperti ini. Saya khawatir ada apa-apa sama Bapak. Ujar Pak Tio khawatir. Enggak apa-apa Pak. Kebetulan rumah saya kan juga tak jauh dari sini. Ucap Sony lagi meyakinkan. Dan akhirnya dengan berat hati Pak Tio memberikan izin. Beberapa saat setelah Sony pergi, salah seorang anggota ronda berkata kepada Pak Tio, sepertinya ada yang aneh sama Pak Sony itu ya Pak. Aneh kenapa ya Pak Ajis? Tanya Pak Tio tak mengerti dengan ucapan Ajis. Iya Pak, soalnya setiap hampir jam 12 malam kalau sedang ronda selalu izin pulang dulu. Kita aja yang punya istri tidak seperti itu. Jawab Ajis menjelaskan. Iya juga ya. Coba kita intip ke rumahnya. Apa yang Pak Sony lakukan setiap jam 12 malam di rumahnya? Timpal Herman memberi ide. Mendengar ucapan dan pendapat dari rekan-rekannya, Pak Tio hanya manggut-manggut.
Dalam hati ia membenarkan pendapat warganya. Iya juga ya. Ya sudah, kita berempat pergi ke rumahnya Pak Sony. Tapi jangan sampai ketahuan. Takutnya jadi gak enak sama beliau kalau sampai ketahuan. Ucap Pak Tio setuju. Setelah diperkirakan, Sony tiba di rumahnya. Pak Tio dengan 3 orang rekannya bergerak menuju ke rumah Sony. Mereka berempat berjalan di kegelapan tanpa menghidupkan senter dengan alasan takut ketahuan oleh Sony. Kira-kira jarak 20 meter dari rumah Sony, Pak Tio dan yang lainnya memperlambat langkah dan berusaha menahan langkah agar tidak menimbulkan suara. Perlahan tapi pasti, posisi mereka semakin dekat dengan rumah Sony. Di saat itulah terdengar suara tawa pelan seorang wanita dari dalam rumah Sony. Mendengar suara tawa itu dalam kegelapan, mereka saling pandang. Ada perempuan di rumah Pak Sony, Pak Tio. Bisik Ajis. Iya Pak, ayo kita lebih dekat lagi. Lalu dengan langkah semakin pelan, mereka kembali melangkah hingga benar-benar berada di samping rumah Sony. Dilihat dari jendela yang tertutup dengan gorden, di dalam rumah Sony lampunya dalam keadaan menyala. Dan dari dinding rumah yang terbuat dari papan itu menyeruak bias sinar dari celah dinding yang sedikit merenggang. Diperkirakan dinding papan yang renggang itu di bagian kamar Sony. Dari posisi mereka saat itu, dengan pasti mereka mendengar suara Sony dan seorang perempuan, namun bukan suara tawa seperti sebelumnya, melainkan suara desahan erotis yang hanya dapat difahami oleh orang dewasa saja. Dengan dada berdebar, Ajis melangkah mendekati celah itu untuk mencoba mengintip ke dalam. Sementara Pak Tio dan yang lainnya menunggu di belakang Ajis. Tak lama Ajis mengintip di celah itu. Terlihat tubuh Ajis gemetaran serta menjauhi celah itu. Penasaran apa yang terjadi di dalam kamar Sony, karena Ajis tidak menjawab ketika ia tanya. Pak Tio mendekati celah itu dan coba mengintip. Dari celah itu Pak Tio melihat Sony di dalam kamarnya tengah telentang tanpa terlihat mengenakan pakaian sama sekali. Dengan tubuh penuh dengan keringat. Di atas tubuh Sony duduk seorang perempuan dengan tubuh sama dengan Sony, tidak mengenakan pakaian sama sekali. Rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Kedua tangan menopang tubuhnya dengan kedua telapak tangan menempel di dada Sony. Tubuh perempuan itu bergerak meliuk-liuk seiring pinggulnya yang bergerak maju mundur ke depan dan ke belakang dengan sangat erotis. Terdengar suara desahan perempuan itu bersahutan dengan erangan nikmat dari mulut Sony. Dada Pak Tio berdebar serta napas memburu tatkala kedua matanya menyaksikan pemandangan luar biasa itu. Namun tiba-tiba saja gerakan perempuan itu berhenti. Perlahan tapi pasti kepala perempuan itu bergerak ke kiri sehingga raut wajahnya mulai terlihat oleh Pak Tio. Ya, perempuan itu menatap ke arah celah dinding papan di mana saat itu Pak Tio tengah mengintipnya. Sehingga jelas kedua mata Pak Tio dengan perempuan itu beradu tatap. Astagfirullah. Pak Tio sangat terkejut dan seketika ia melangkah mundur menjauhi celah dinding papan kamarnya Sony. Bersambung.
Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian 7. Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.